Pernah nggak ngomong sama seseorang tapi rasanya tuh kita kayak ngomong sendiri? Kayak kita tuh diabaikan aja sama mereka, kita kayak ngomong sama tembok. Responnya itu sangat minim atau bahkan seringnya tuh nggak ada respon sama sekali. Jadi mereka tuh tetap ngelakuin aktivitas saja mereka. Entah itu buka sosial media, scrolling HP, main laptop, dan lain sebagainya. Hai, nama gue Harry. Hari ini kita bahas tentang kenapa omongan kita itu sering diabaikan dan gimana sih cara untuk mengatasinya. Oke, jadi gue ngerasa banyak di antara kita itu yang ribut gara-gara cuma masalah miskomunikasi. Jadi yang satu orang itu ngerasa dicuekin, sedangkan yang lain itu nggak tahu salahnya di mana. Dan biasanya kalau udah kayak gini, hal yang tadinya sepele, hal yang tadinya kecil itu jadi besar dan berlarut-larut. Karena gue kepikiran tentang hal ini, gue jadi pingin tahu sebenarnya kalau hal ini terjadi tuh kondisinya seperti ini tuh yang salah itu yang ngomong atau yang mendengarkan. Makanya gue akhirnya cari-cari nih, apa sih penyebabnya kenapa orang itu bisa ngerasa dicuekin dan kenapa lawan bicara kita itu cenderung mengabaikan perkataan kita. Nah, setelah gue cari-cari, ternyata yang salah, yang punya andil salah itu dua-duanya. Jadi ternyata komunikasi itu bukan tentang siapa yang paling banyak ngomong dan siapa yang paling banyak mendengarkan, tapi tentang koneksi antara pembicara sama pendengarnya itu tadi. Jadi kalau misalnya pesan dari pembicara tidak sampai dengan pendengar dan responnya tidak sesuai, itu berarti bukan salah salah satunya, tapi salah keduanya. Keduanya sama-sama punya andil. Nah, dari yang gue dapat itu ada 3 alasan kenapa kita itu tidak didengar sama lawan bicara kita. Yang pertama, kita maunya dipahami tanpa membangun koneksi terlebih dahulu dengan pendengar. Jadi, otak manusia itu memang udah dibuat dari sananya, udah alaminya itu hanya akan memberi atensi ke topik yang sesuai dengan kehidupan dia, dengan kehidupan orang itu masing-masing. Jadi harus ada koneksi antara topik yang kita sampaikan dengan kehidupan dia, atau harus kita buat bridgingnya dulu. Jadi kalau tiba-tiba kita memberikan informasi yang tidak sesuai atau tidak ada bridgingnya dengan kehidupan dia, biasanya otak akan secara otomatis menolak itu, atau biasanya ada mental block dari otak kita sehingga ya pesannya tidak akan sampai, akhirnya nanti responnya juga seadanya aja. Yang kedua ini kedengarannya sangat simpel tapi biasanya paling sering terjadi, yaitu salah timing. Jadi pada saat seseorang itu udah full dengan permasalahannya mereka masing-masing, dengan stresnya masing-masing, kemudian kita datang tiba-tiba cerita tanpa tahu timing yang tepat, kita nggak tahu nih dia lagi ada masalah, lagi banyak pikiran, kita datang terus tiba-tiba cerita yang udah lagi ceritanya nggak ada koneksinya dengan hidup dia, itu biasanya ya otak akan otomatis shutdown karena overload sama ya itu pikiran. Dia udah punya banyak pikirannya sendiri, jadi dia nggak akan mau mikirin informasi yang baru yang kita sampaikan kepada orang tersebut. Dan yang ketiga adalah terlalu banyak penjelasan. Jadi biasanya kan kita pingin cerita ke orang tuh sejelas mungkin, sedetail mungkin. Tapi biasanya kalau penjelasannya itu terlalu banyak, itu akan menghilangkan dari inti dari pesan yang ingin kita sampaikan. Jadi bukan mereka nggak mau merespon, tapi mereka bingung dengan cerita kita karena yaitu tadi penjelasannya kita itu terlalu banyak dan terlalu muter-muter. Nah, ini bikin dia bingung untuk merespon apa dan akhirnya ya mereka responnya cuma seadanya aja. Nah, itu tadi ya ada 3 kenapa kemungkinan kita itu biasanya omongannya itu diabaikan. Yang pertama adalah kita maunya tuh cuma dipahami tanpa membuat koneksi terlebih dahulu sama pendengar. Dan yang kedua itu biasanya salah timing. Mereka masih punya banyak pikiran, kita tiba-tiba cerita yang nggak ada kaitannya sama kehidupan mereka, ya udah makin
nggak akan direspon dengan baik. Dan yang ketiga itu biasanya adalah terlalu banyak penjelasannya, jadi nggak to the point, ceritanya itu muter-muter, akhirnya bikin sang pendengar itu malah kebingungan untuk meresponnya. Terus kalau kita udah tahu nih penyebabnya kenapa, lalu gimana caranya supaya omongan kita itu didengar sama si pendengar itu tadi, supaya ya hubungan kita dengan si pendengar atau pesan kita dengan si pendengar itu sampai. Jadi yang gue dapet itu ada 3 cara yang menurut gue paling paling efektif untuk bisa dibilang ngomong secara efektif untuk menyampaikan pesan dan direspon dengan baik oleh sang pendengar. Yang pertama itu adalah mulai dengan izin. Jadi, otak manusia itu butuh persiapan untuk menerima informasi, terutama informasi emosional. Saat otak sibuk, entah itu multitasking dengan pekerjaan yang sedang berjalan, atau misalnya sedang stres, atau sedang kelelahan, kapasitas otak untuk menerima informasi itu akan sangat turun. Apalagi informasi itu adalah informasi emosional, di mana nggak hanya membutuhkan kapasitas otak, tapi kapasitas perasaan. Jadi saat otak kita itu sibuk dengan apapun itu yang ada di dalam otak, terus tiba-tiba kita mendapatkan informasi tanpa persiapan, biasanya ya otak akan shutdown dan akhirnya akan memberikan respon yang seadanya atau bahkan tidak merespon sama sekali. Terus gimana sih cara untuk meminta izin sebelum kita mulai cerita ke orang tersebut atau ngomong ke orang tersebut? Sebenarnya gampang. Kita bisa mulai pertama itu tanyakan terlebih dahulu timingnya. Misalnya gini, sorry, lo lagi sibuk nggak? Kayak gitu. Atau misalnya kalau emang teman deket ya misalnya, hey, lo sibuk nggak sih? Gitu kan. Tanya dulu timingnya. Kalau ternyata dia tidak sedang sibuk dengan kegiatannya, maka kita bisa lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan untuk meminta izin. Gue mau cerita deh sebentar, boleh nggak? Kayak gitu. Dengan begini, kita mengkonfirmasi dua langsung. Pertama adalah timingnya. Apakah dia sedang dalam timing yang tepat untuk kita bercerita tentang apapun itu. Dan yang kedua, kita meminta izin untuk bercerita ke dia. Dengan begitu, otaknya itu akan lebih siap untuk menerima informasi emosional atau informasi apapun yang akan kita berikan kepada orang tersebut. Maka biasanya mereka akan mulai memberikan atensi yang penuh ke cerita kita, dan akhirnya nanti responnya juga nggak akan seadanya aja, kayak gitu. Yang kedua itu adalah pakai teknik aku merasa. Jadi contohnya kayak gini, misalnya lo baru pindah ke tempat kerja yang baru dan teman-teman di tempat kerja lo yang baru ini semuanya toksik-toksik gitu. Terus lo pingin cerita ke temen lo atau ke sahabat lo yang nggak kerja di situ. Dibanding lo ngomong langsung, temen kerja gue yang sekarang itu toksik-toksik banget, kayak gitu. Jadi itu kayak seolah-olah mengejudge orang langsung kalau orang itu toksik. Dibanding ngomongnya seperti itu, mending kita pakai teknik aku merasa. Jadi misalnya jadi contohnya berubah kayak gini. Aku ngerasa teman-teman kantorku itu sekarang kurang sportif deh sama aku. Kayak pekerjaannya tuh semuanya dibebanin ke aku. Kayak gitu. Jadi awal kalimatnya itu pakai aku merasa, dijadikan yang tadinya kalimat tuduhan itu jadi kalimat opini. Misalnya ada contoh lagi adalah misalnya lo lagi bermasalah dengan pasangan lo. Dibanding lo ngomong, kamu tuh sekarang egois banget, kamu nggak ngertiin aku, bla 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 kayak gitu, mending kita ubah kalimatnya. Yang tadinya tuduhan seperti itu diubah menjadi opini. Misalnya kayak gini, aku ngerasa kamu sekarang agak berubah, kamu jadi lebih egois deh, nggak ngertiin perasaanku lagi, aku ngerasa dicuekin, aku ngerasa nggak dihormatin lagi sama kamu, kayak gitu. Kenapa teknik aku merasa itu penting? Karena dengan teknik ini kita berfokusnya itu ke diri kita sendiri, ke opini kita sendiri. Jadi tidak menyalahkan ke orang lain. Jadi dengan teknik aku merasa, kalimat yang tadinya tuduhan, kalimat yang tadinya ofensif itu berubah jadi kalimat opini. Dan kalau opini itu
kan bisa berbeda antara satu dan lainnya dan bisa aja salah. Dengan begitu akan mengurangi kemungkinan adanya psychological defense. Karena biasanya kalau kita menyerang seseorang atau ngomong sama seseorang, menuduh dengan kalimat kita, itu biasanya lawan bicara kita itu akan otomatis mengeluarkan psychological defense. Walaupun yang kita tuduh itu bukan mereka, tapi kadang-kadang mereka akan meng-cross check apa benar nih serangan kita ke orang tersebut itu apakah valid atau tidak. Tapi dengan mengubah kalimat offense itu tadi menjadi kalimat opini, itu akan mengurangi kemungkinan adanya psychological defense itu tadi, karena opini kan semua orang bisa berubah-berubah dan bisa beda-beda kayak gitu, dan akhirnya lawan bicara kita pun juga tidak akan ngerasa eh, terserang, atau misalnya lawan bicara kita itu bukan orang yang kita tuju, dia pun tidak perlu meng-cross check apakah benar orang tersebut itu seburuk yang kita ceritakan, karena kita tidak menyerang mereka, tapi kita memberikan opini kita. Nah, selain itu tadi, ternyata si teknik aku ngerasa itu tadi, itu memiliki kelebihan di mana dia itu bisa memperkuat koneksi antara pembicara dengan pendengar, karena saat kita menggunakan aku ngerasa itu kita mengekspos apa ya sisi lemah kita ke lawan bicara, sehingga biasanya empatinya akan lebih kuat dan koneksi antara pembicara itu lebih baik lagi. Jadi keuntungannya lumayan banyak. Selain kita nggak bikin perkataan kita itu ofensif, teknik ini juga memberikan keuntungan berupa koneksi yang lebih kuat antara pembicara dan pendengar. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir itu adalah mengundang pendengar untuk masuk ke obrolan kita. Jadi manusia itu cenderung lebih peduli ke informasi yang mereka pikir informasi itu adalah informasi bersama, informasi yang ada koneksi dengan si pendengar itu tadi, dengan cara kita mengajak si pendengar untuk ikut andil dalam percakapan kita atau omongan kita, itu membuat si pendengar itu lebih excited untuk merespon perkataan kita kayak gitu. Terus caranya itu dengan cara memberikan pertanyaan terbuka. Jadi misalnya kayak gini, misalnya lu mau ngomong sama seseorang, lu kan pertama tadi lu dimulai dengan tanya timingnya, lu lagi sibuk enggak, kemudian lu lanjut dengan meminta izin, gue mau cerita nih, boleh nggak? Kalau ternyata boleh, kita lanjutkan lagi dengan teknik aku ngerasa tadi, misalnya aku ngerasa atau gue ngerasa teman kantor gue tuh yang sekarang kurang sportif deh, mereka banyak banget tuntutannya, ngasih kerjaan yang nggak relevan ke gue, sampai akhirnya gue harus lembur terus-terusan dan badan gue jadi nggak fit, gue stres banget deh kerja di sini kayak gitu. Nah udah nih, kalau misalnya kita udah ngasih satu opini, maka kita lanjutkan dengan teknik yang terakhir, yaitu mengajak lawan bicara kita untuk masuk ke dalam obrolan. Caranya gimana? Dengan cara memberikan pertanyaan terbuka. Misalnya kan gue jadi stres banget nih gitu. Terus lu lanjut dengan pertanyaan, kalau menurut lu gimana ya? Apakah ini cuma perasaan gue aja? Gue harus nanggepinnya kayak gimana? Kayak gitu. Jadi lu tanya pendapat dia kayak gitu. Dengan begitu, yang tadinya obrolan satu arah itu akan berubah menjadi obrolan dua arah, dan biasanya itu akan menjadi diskusi yang lebih memuaskan untuk lu sang pencerita dan dia sang pendengarnya. Oke, jadi gitu ya. Jadi ada 3 teknik yang membuat omongan kita tuh lebih didengar lawan bicara kita itu tadi. Jadi yang mulai dari meminta izin terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan dengan teknik aku merasa atau gue merasa, kemudian dilanjutkan dengan teknik mengajak mereka masuk dalam obrolan kita. Dengan 3 teknik ini harapannya tuh percakapan kita dengan siapapun itu akan lebih baik dan meminimalisir terjadinya miskomunikasi dan perasaan
tidak dihargai atau dicuekin oleh lawan bicara kita. Karena kadang suara kita itu bukan nggak penting, tapi kadang karena kita nggak tahu nih cara menyampaikan suara yang baik seperti apa, menyampaikan opini atau pesan yang baik itu seperti apa. Jadinya ya miskomunikasi antara kita dan pendengar itu tadi. Oke, semoga membantu. Semoga dengan ini akan memperbaiki komunikasi kita, komunikasi lo kepada siapapun itu, dan bisa memperbaiki hubungan yang tadinya mungkin renggang. Oke, sekian untuk hari ini. Bye guys.